Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkuliahan kita melalui video pembelajaran pada kali ini, pada saat ini akan dijelaskan tentang integral tertentu ya. Jadi pada minggu sebelumnya Anda sudah mempelajari integral tak tentu, juga penerapan pada beberapa contoh, hingga yang terakhir itu adalah penggunaan metode substitusi. Jadi pada kelanjutan pembelajaran tentang kalkulus ini kita coba mengenal integral tertentu ya, yang merupakan bagian besar dari pembelajaran integral, yang pada saat ini berbeda dengan integral tak tentu ya. Kalau integral tertentu ini dia memiliki batas atas dan batas bawah sebagai batasan dalam kajian menentukan suatu perhitungan luas dari grafik atau hasil penelitian yang mungkin dilakukan. Pertama kita lihat definisi dulu dari integral tertentu ya. Di sini dijelaskan bahwa integral tertentu adalah suatu fungsi f ya, yang didefinisikan dari integral tertentu dari batas misalkan a, b. Nah, jika ada satu fungsi ya, itu limit ya, limit p mendekati 0 dari sigma p f x i delta x i. Misalkan ada fungsi seperti ini, adalah suatu fungsi penjumlahan ya, penjumlahan fungsi f x i ya, bintang dari dikalikan dengan selisih x i. Nah, di sini terlihat ada suatu pilihan ya, independen yaitu bebas, satu x i bintang tadi. Nah, dalam subinterval ditentukan partisi yaitu bagian dari p, yaitu ada suatu fungsi yang sangat luas, kita mengambil bagiannya hanya a, b saja. Nah, segini dinotasikan ya, dinotasikan sebagai fungsi ini adalah dengan batasan a, b, maka integral a sampai b fx dx. Nah, kita dapat membaca batasan fungsi tadi. Kita misalkan adalah fungsi p, di sini fungsi p besar, kita ngambil sebagian kecil saja. Nah, batasan a dengan b ya. Nah, ini yang kita dinamakan dengan integral tertentu, definite integral. Nah, dari fungsi f dari a hingga b, kita dapat mengatakan bahwa f adalah integral ya a, b. Nah, di sini ada batas bawah dan batas atas yang perlu kita ketahui, yaitu a, b yang nanti biasanya ditentukan dari soal ya, atau dari suatu penentuan yang mungkin kita inginkan menentukan apa sih kesimpulan dari suatu grafik itu. Oke. Nah, kita lihat teoremanya. Jika fx kecil atau sama dengan 0 ya, jika fx kecil atau sama dengan 0, di sini terlihat dan batas integralnya a, b, kemudian integral a sampai b dari fx dx tadi itu sama dengan min a r ya, min a dalam kurung r. Nah, di sini ada luasan ya, a dalam kurung r ini adalah luasan negatif ya dari suatu bagian r. Nah, dari satu bagian r, ketika kita membuat satu grafik f ya, misalkan itu, dan pada interval a, b. Jadi ada kita buat grafik ya, batasannya a, b, batasan atas bawahnya. Terus hasil dari integral tadi itu adalah suatu bagian negatif ya, luas negatif dari suatu fungsi atau bagian r. Nah, sebagai contoh misalkan di sini biar lebih mudah memahami, kita menentukan integral 1 hingga 4 ya batasnya ya. X, 2 adalah x kurang 2 adalah fungsi fx-nya. Nah, terhadap x ya. Nah, sini diketahui luas area ini adalah, luas area negatif ini adalah 3/2. Luas areanya sini 3/2. Jadi ini adalah fungsi min AR, ini adalah fungsi dari integralnya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat apakah hasil perhitungan ini sama gitu ya. Kita lihat pada gambar 617 di bawah sini, kita lihat sini area segitiga. Sini kan ada satu fungsi fx, ini adalah fungsi fx
X kurang 2 ya, fungsinya kita gambarkan garisnya dengan menggunakan grafik ya. Fx sama dengan X kurang 2. Nah, di sini kita gambar grafiknya ya. Nah, terus dari grafik ini kita mengetahui ya, batasannya adalah 1 sampai 4. Jadi sini kan sangat luas ya, bisa dari minta hingga ya, hingga tak hingga ini batasnya nih ya. Kita nggak tahu batasnya sampai kapan, ujung ini sampai berakhirnya kapan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita hanya menentukan berapa sih luas dari integral 1 sampai 4. Maka 1 di sini ya, X-nya di sini 4. Jadi batasnya adalah 1 sampai 4 saja. Nah, kalau kita garis putus-putus ini, luasnya sini ada luas 1 dan luas 2. Nah, luas 1 dan luas 2. Nah, berapa luas semua di bawah grafik tertutup ini? Yang kita hitung luasnya adalah luas terhadap sumbu ya, sumbu X ya. Sumbu X. Maka sini kita bagi jadi 2. Pertama luas 1 yang ada daerah sini, ini luas 1 ya, dan ini adalah luas 2. Pertama kita bisa menentukan luas 1 dulu. Luas 1 tadi berdasarkan gambar di sini diketahui bahwa luas 1 itu adalah luas segitiga pertama, yaitu setengah ya. Rumus segitiga kita ketahui setengah kali alas ya kali tinggi ya. Nah, luas 1 ini maka rumusnya adalah setengah ya, alasnya adalah 1 ya, alas segitiganya 1. Ini jarak antara 1 dengan 2 adalah 1. Tingginya juga 1 sampai 0 sampai 1, maka tingginya juga 1. Maka setengah kali 1 kali 1, maka jawabannya adalah setengah. Ini luas pertama, segitiga pertama. Nah, untuk segitiga kedua kita bisa lihat di sini, segitiga kedua di sini ada perhitungannya sudah selesai ya. Segitiga kedua ini adalah setengah. Nah, alasnya adalah 2 hingga 4, maka alasnya adalah jarak antara 2 dengan 4 adalah 2. Ya. Tingginya adalah 0 hingga 2, maka 2 juga. Nah, ini bisa saya lihat, maka jawabannya adalah 2. Nah, maka luas integral ini gabungan dari luas segitiga ini. Maka luas kedua ya, karena luas segitiga pertama arahnya ke bawah ya, maka ini negatif. Nah, negatif luas segitiga pertama. Maka luas segitiga yang kedua adalah positif 2. Luas segitiga pertama itu ke bawah, itu arahnya negatif, minus setengah. Maka jawabannya 2 kurang setengah adalah 3/2 atau 1,5 ya. Nah, nilai ini adalah negatif dari bagian R tadi. Nah, ada beberapa properties ya, bagian-bagian yang mungkin kita perlu ingat dari integral tertentu. Misalkan di sini ada integral A hingga B fx dx ya. Ini kita bisa pecah ya. Antara A dengan B ini ada C. Nah, antara A dengan B, misalkan sini A ya, sini B ada batasannya. Nah, tengah-tengah sini ada C. Ya. Nanti kita bisa lihat di gambar sebelah ya. Nah, maka ini kita bisa bagi 2, integral A sampai C, nah ditambah integral C sampai B. Nah, ini teorema yang pertama ya. Yang kedua adalah integral A sampai B k f x dx. Nah, di sini k itu adalah konstanta. Nah, maka konstanta bisa kita keluarkan seperti integral tak tentu ya, sama ya. Nah, juga ada integral A hingga B dari fungsi ya, dua fungsi fx, terserah nih apakah dia tambah atau kurang terhadap fungsi gx, dx ini bisa dipisah. Maka A hingga B fx dx plus atau negatif ya, tambah atau kurang A B gx dx ya. Nah, ini teorema yang ketiga, bisa dipisah ya, jika dia tambah atau kurang. Jika fx adalah bagian ya di bawah M ya dari fungsi AB dan juga di bawah M kecil, M besar, M kecil ya AB, maka kemudian kita bisa menggunakan teorema keempat, yaitu dengan cara M ini adalah tinggi atau batas minimum ya, minimumnya. Di sini adalah batas tinggi maksimum. Nah, di sini tinggi maksimum, ini tinggi minimum, M kecil adalah tinggi minimum ya, M besar adalah tinggi maksimum. Maka kita kurangi batas maksimumnya B dengan kurang A ya. M minimum batas minimum, tinggi minimum dikali batas maksimum integral kurang batas minimum integral, B kurang A ya, kecil dari integralnya. Nah, kecil dari sama dengan batas maksimum tinggi maksimum B kurang A. Nah, ini teorema yang keempat. Nah, nanti kita coba nih ya. Nah, terus selanjutnya adalah jika fungsi fx kecil sama dengan gx,
pada batas A, B, maka kita bisa pisah seperti ini. Nah, ya, maka integral AB fx dx kecil sama dengan integral AB gx dx, ya. Ini ada contoh sebagai suatu penjelasan dari teorema yang keempat tadi, ya. Nah, di sini pada bagian, ya, pada bagian A kita bisa mengasumsikan ada A, B dan C, ya, ada batas AC di tengahnya. Nah, jika A kecil dari C, kecil dari B, maka fungsi fx-nya adalah besar atau sama dengan 0, ya. Nah, bisa lihat sini. Jika A kecil dari C, kecil dari B, maka fungsi fx-nya besar dari 0, ya, pada batas A, B. Artinya apa? Luasnya adalah besar dari 0. Nah, kemudian ini kita bisa melihat pada bagian R, ya, yang kita bisa mendiskualifikasi R1, R2. Nah, nanti pada gambar 618 ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada gambar 618. Nah, pada garis interval fx, ya, kita bisa garis interval fx ini. Ini ada batas-batas A, B, dan sini tengah-tengahnya ada C. Nah, sini kita bisa bagi menjadi area R1 dan area R2. Maka integral AB fx dx pada seluruh area R ini bisa kita pisah, ya, menjadi area R1 ditambah area R2, ya, bisa dipisah dengan ketentuan area R1 adalah A sampai C integralnya, area R2 adalah C sampai B. Ini teorema yang ke-1, ya. Nah, pada bagian B dan C, ya, kita bisa ini kita bisa lihat pada bagian C ini adalah ada suatu penjumlahan yang digunakan, ya, dalam menentukan definisi atau integral tertentu. Nah, pada bagian D kita bisa menginterpretasikan fx besar dari sama dengan 0 batas AB. Nah, pada gambar 6, 8, 6, 19 kita bisa lihat sini pada gambar 6, 19. Nah, Anda bisa perhatikan di sini pada gambar 6, 19 ini adalah kita potong bagian, ya, bagian yaitu fungsi fx, suatu fungsi fx, misalkan fungsi garisnya seperti ini, ya, fungsi fx. Nah, sini ada batas minimumnya itu pada garis ini, ya. Ini batas minimumnya, ya. Kita bisa tentukan garis sini. Nah, sini kita mencari area A hingga B. Ya, maka panjang ini adalah B kurang A. Panjang atau alasnya, ya. Nah, minimum ini tingginya sumbu Y, ya, M, ya, minimum, dan maksimum grafiknya di sini ini tingginya M besar. Nah, M besar itu bisa kita lihat di sini. Nah, maka pada segitiga dari B kurang A dan juga tinggi. Nah, maka kita sini adalah kita bisa melihat hubungannya pada teorema yang keempat tadi, tinggi minimum dikali dengan selisih batas, ya, sama dengan fungsinya, fungsi integralnya, ya. Nanti kita dapatkan AR-nya kecil dari M, ya, M tinggi maksimum, ya, dari B kurang A. Di sini adalah itu, ya. Oke, sekarang kita lihat pada sini. Nah, misalkan ada dua fungsi integral fx dan fungsi integral gx, ya. Maka kita bisa melihat sini. Nah, maka ini adalah garis fungsi fx, garis fungsi gx. Nah, luas dari integral fx adalah luasnya ada rf, ya. Nah, luas dari gx adalah rg. Nah, maka kalau kita ingin menentukan berapa luas selisihnya, maka ini kita kurangin. Nanti luas rg dikurang karena rg lebih besar, dikurang dengan luas rf, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, contoh, ya. Contohnya menentukan, kita menggunakan teorema yang keempat, ya. Menggunakan teorema yang keempat menentukan bagian atas dan bagian bawah dari integral 0 hingga 2 1 tambah 2x kurang x kuadrat dx. Nah, jadi kalau kita lihat caranya adalah, nah, kalau kita lihat pada gambar 2.6.21, ya, 6.21 di sini. Nah, kita garis dulu fungsi 1, kita ketahui fungsinya, ya, fx-nya adalah 1 plus 2x kurang x kuadrat. Nah, maka kalau kita gariskan grafiknya seperti ini. Nah, terus di sini ada 3 batas, ya. Kita batas 0 sampai 2, maka 0 sampai 2 itu batasnya ada di sini. Kita bisa lihat pada garisnya di sini, ya. Ini batasnya 1, ya, 0, ini 2 pada fungsi x, ya. Nah,
di sini kalau kita lihat ya, nanti kita lihat pada fungsi ini ya, kita garis dulu ini batasnya. Nah, minimum dari fungsi f minimumnya adalah 0,2 ya, 0,2 minimumnya adalah 0,2. Nah, sehingga x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 kalau kita masukkan pada fungsi ini fx ini ya, fx yang di sini kita masukkan di sini f sama dengan 0 ya, maka hasilnya berapa? 1 tambah 2x, 2 kali 0 dikurang 0 kuadrat kan gitu ya, maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita masukkan F2 ya, F2 juga jawabannya 1 ya, bisa kita coba ya, F2 itu sama dengan 1 tambah 2 kali 2 kurang 2 kuadrat gitu ya, ini jauh sama dengan 1. Maka posisi hasil fungsi ya fx jika kita masukkan batasnya 0 sampai 2 maka dia akan berada pada titik yang sama. Nah, kita pakai grafik sini kita bisa lihat sini dia berada pada titik yang sama, yaitu pada titik garis yang sejajar ya, itu ada di sini ya, sini ya, garis ini. Oke. Nah, sedangkan maksimumnya berada pada x sama dengan 1 maksimumnya. Nah, kalau kita masukkan f sama dengan 1 maka f1 ya itu sama dengan 1 tambah 2 kali 1 kurang 2 kuadrat. 2 kali 1 2 tambah 1 3 ya. Sini 1 kuadrat kurang 1, maka jawabannya adalah 2. Nah, maka pada saat maksimumnya berada pada f sama dengan 1, yaitu pada saat posisi dia ketinggian y-nya 2. Maka sini adalah posisi maksimum ya. Posisi maksimum ketika x-nya sama dengan 1. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, di sini ya nanti kita coba mengenal lagi tentang bagaimana cara kita menentukan ya teorema yang keempat ini lebih jauh lagi. Oke. Nah, sehingga kita menghasilkan sini kalau kita lihat selisih batasnya berapa sih luas di sini. Nah ya, luas di sini 2 kurang 0 ya. 2 kurang 0 di sini ada luasnya 2 batasnya ya. Nah, ini adalah 2 kurang 0 2 sehingga kita memiliki seperti teorema tadi ya. M dikurang selisih batas ya, kita masih ingat ya. Rumusnya tadi adalah M dikurang selisih batas ya kan. Nah, kecil dari sama dengan integral ya kan, AB ya kan, Fx dx ya kan. Nah, kecil dari sama dengan M besar, nah kali selisih batas. Nah, maka diperolehlah 2 ya, selisih batasnya sini. M kecilnya berapa? M kecilnya, M kecil itu tinggi minimum di sini. Nah, tinggi minimum di sini adalah 1, sedangkan M besar adalah tinggi maksimum adalah 2 ya. 1 dikurang selisih batas 2, integralnya segini ya, kurang sama dengan 2 kali 2 4. Maka sini adalah batasnya 2 4 ya. Nah, sini ada selisih, maka luas integral ini, luas integral 0 sampai 2 ini adalah luas ini adalah 2, luas total ini ya. Batasnya adalah luas totalnya adalah 2 antara 2 hingga 4. Nah, luas, maka luas ini antara 2 dengan 4 bisa jadi 2,5, 2,3, kita nggak tahu, kita belum cari ya. Nah, sekarang kita tentukan ya. Dengan pendekatan ini kita sulit, ini bentuknya adalah suatu parabolik, kita nggak bisa menentukan luasnya secara gampang ya, pasti kita membutuhkan suatu luas grafik yang lebih, kita menentukan secara grafik ini ya. Nah, sebagai contoh satu maka kita bentuk dia menjadi trapezoidal ya, trapezoidal ya, seperti gambar 622. Nah, ini kita hapus dulu, fungsi yang ini nanti biar kita bisa kelihatan gambarnya. Nah, Anda perhatikan pada gambar sini 622, maka bentuk kurva ini kita ubah menjadi seperti ini ya kan, bentuk dia segitiga ya. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa menentukan luas ya, luasnya lebih mudah karena dia berbentuk trapesium. Nah, maka kita bisa menentukannya dengan formula trapesium ya. Ingat, luas trapesium adalah ada apa? Sisi yang sejajar ya, sisi yang sejajar bagi 2 kali tinggi ya. Luas trapesium ya, itu adalah sisi yang sejajar. Misalkan sisinya adalah B1 B2 ya, ditambahkan ya bagi 2 dikali tinggi. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita gunakan luas ini, maka kita tentukan luasnya, tinggiannya H1 H2 ya, tinggiannya 1 H2, tingginya A, maka B H1 H2 tinggi luas sisi sejajar kali bagi 2 kali tingginya sini P. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan berapa sih luas dari integral fungsi ini. Tentu
luas yang kita misalkan dia dalam bentuk trapesium tadi pastilah lebih kecil ya, pastilah lebih kecil dibandingkan luas sesungguhnya, karena kita ada sedikit selisih di sini. Nah, sini ada bagian yang tidak terhitung, yaitu bagian sini kan. Nah, tentu luas sesungguhnya lebih besar. Oleh sebab itu, integral 02 dari fungsi 1 tambah 2x kurang x kuadrat dx ini tentu hasilnya lebih besar dibandingkan luas pemisahan kita yang dalam bentuk trapesium tadi, ya kan. Nah, berapa luas trapesium yang ini kita bagi 21, luas trapesium 2 ya. Nah, luas trapesium 1 adalah, ini tingginya adalah 1 tambah 2 ya, sisi jajar ya, bagi 2, ini sisi 1 tambah 2 bagi 2, kali tingginya ini. Nah, ini 1. Nah, maka ini hasilnya, tentu ini sama juga ya, sama. Nah, hasil ini adalah 3. Maka hasil dari integral ini adalah lebih besar dari 3. Coba kalau kita lihat berdasarkan asumsi kita tadi, batasnya adalah 2, 4. Berarti 3 berada di antaranya kan. Nah, 3 di antaranya, ini masuk, logikanya masih masuk ya. Berarti artinya luas pendekatan kita 3 ini masih masuk dalam cakupan batas yang ditentukan oleh teorema keempat. Jadi tidak melampaui, kalau melampaui berarti salah. Nah, gitu kan. Oke. Untuk lebih jelasnya silakan Anda buat tugas, ini tugasnya ya. Tentukan, nah, upper and lower pakai teorema 4 tadi ya, dari integral ini, nomor 1 ini integralnya ya, min 3 hingga 4, ini fungsinya. Nah, yang kedua, tentukan integral tertentu berikut menggunakan interpretasi integral dari fungsi fx non negatif menggunakan 633, di mana fx negatif dan menggunakan 63a ya. Nah, teorema A ya, nah, bisa kita pakai teorema yang ada tadi, kita sudah nih pakai teorema yang ini ya. Nah, ini Anda silakan gunakan yang mana yang bisa Anda gunakan di sini untuk menyelesaikan integral dari soal ini. Oke, saya harapkan tugasnya ini dulu ya. Nanti silakan dikerjakan dulu. Nanti kita coba cek. Nah, nanti lebih jelasnya nanti Anda bisa melanjutkan pada pembelajaran tahap berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.